Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maguna Eliasuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sastra Indonesia periode 1945. Sebelum kelompok kami menjelaskan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Panda Aulia Siregar, yang kedua Cahyania Fajrida, yang ketiga Sabina Dwi Julianti, yang keempat Zuban Aryadillah, dan yang kelima Melati Sulistia Pratiwi. Baik teman-teman, silakan disimak presentasi dari kelompok 3. Gelanggang Seniman Merdeka. Chairil Anwar yang dikenal pada tahun 1943, yaitu penyair muda dengan memperkenalkan gagasan baru dalam puisi. Karena sifatnya yang individual dan bercorak ke barat, Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah orang yang cerdas sejak kecil yang memiliki bakat menulis serta menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan Jerman secara aktif. Di mana penguasaannya terhadap 3 bahasa asing itulah yang mengantarkan Chairil Anwar pada karya-karya sastrawan dunia sebagai referensi yang berhasil diterjemahkan. Lembaga Kebudayaan Rakyat Muqaddimah menyadari rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat, sehingga di mana pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Pendirian ini terjadi pada proses perkembangan kebudayaan yang sebagai hasil keseluruhan daya upaya manusia secara sadar untuk memenuhi setinggi-tingginya kebutuhan hidup, lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya. Lekra bekerja khususnya di bidang kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Lekra bertujuan menghimpun tenaga dan kegiatan para penulis, seniman, dan pelaku kebudayaan lainnya, serta berkeyakinan bahwa kebudayaan dan seni tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Revolusi Agustus adalah usaha pembebasan diri rakyat Indonesia dari penjajahan dan peperangan, penjajahan serta penindasan feodal. Dan jika revolusi Agustus ini terlaksana hingga menciptakan kemerdekaan, perdamaian, dan demokrasi, maka kebudayaan rakyat bisa berkembang bebas. Keyakinan tentang kebenaran ini membuat Lekra bekerja membantu pergulatan untuk kemerdekaan dan perdamaian tanah air bangsa Indonesia, di mana terdapat kebebasan bagi perkembangan kepribadian berjuta-juta rakyat. C. Periode Angkatan 45. Bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Pada masa itu, penggunaan bahasa Belanda dilarang oleh Jepang dan penggunaan bahasa Indonesia disebarkan. Maka itu sastra Indonesia menjadi semakin meningkat, para pengarang dan seniman dikumpulkan oleh bangsa Jepang di kantor pusat kebudayaan. Perkumpulan tersebut pun dinamakan Keimin Bunka Shidosho. D. Ciri Angkatan 45. 1. Gaya realisme, simbolik, dan ekspresionisme. 2. Individualisme menonjol. 3. Filsafat eksistensialisme mulai dikenal. 4. Masalah kemanusiaan yang umum, misal hak asasi manusia. Karya-karya seniman 45. Tahun 1947, Trisno Soemardjo dan S. Sujoyono menerbitkan majalah seniman di Solo. Sementara itu, M. Balfas bersama Sujati S.A. tahun 1953 mendirikan majalah kisah dan majalah khusus cerpen. Karya-karya Chairil Anwar, Kerikil Tajam dan Yang Terempas dan Yang Putus 1949, kumpulan puisi
Deru Campur Debu 1949, kumpulan puisi. 3 Menguak Takdir 1950, kumpulan puisi bersama Rifai Apin dan Asrul Sani. Karya-karya Asrul Sani antara lain Bola Lampu, yaitu cerpen Sahabat Saya Cordias, cerpen Si Penyair Belum Pulang, cerpen Perumahan bagi Fajria Novari, yaitu cerpen. Dan dari suatu masa 1953 mendirikan majalah kisah dan majalah khusus cerpen. Karya-karya Hairil Anwar, Kerikil Tajam dan Yang Terempas dan Yang Putus 1949, kumpulan puisi. Deru Campur Debu. F. Sejarah lahirnya Angkatan 45. Angkatan 45 lahir dalam kondisi lingkungan yang sangat memprihatin dan keras. Pada periode 1942 sampai 1950 atau 1942 sampai 1945 adalah periode bangkit dan terintegrasinya sastra angkatan ini. Pada masa angkatan ini, karya-karya bersifat lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang bersifat romantik, idealistik. Angkatan 45 diwarnai dengan adanya pengalaman hidup dan problem sosial, politik, budaya seperti korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, dan kemerosotan moral. Sifat kesusastraan Angkatan 45. Yang pertama, isi cerita mengenai penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh kekejaman penjajah. Yang kedua, bentuk karangannya biasanya berupa novel dan cerpen. Yang ketiga, biasanya pendek-pendek tapi padat dan agak kasar kurang. Ciri Angkatan 45. Yang pertama, memiliki corak realistis. Yang kedua, bersifat patriotisme, revolusi dan perlawanan terhadap penjajah. Yang ketiga, bertujuan universal, nasionalis. Yang keempat, berdasarkan pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik dan budaya yang mewarnai pengalaman Angkatan 45. Yang kedua, Asrul Nasi. Lahir pada 10 Juni 1926 di Rao, Sumatera Barat. Ia lulusan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan Bogor. Pada waktu revolusi, ia memimpin Laskar Rakyat, kemudian menjadi tentara. Ia menerbitkan harian Perlawanan Suara Bogor. Korektor di percetakan Reduktor Gema Suasana. Yang ketiga, Rifai Apin. Dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1927 di Padang Panjang. Ia berpendidikan. Pekerjaannya tukang catut, pembantu pada Badan Kepolisian, redaktur majalah Noe Santara, redaktur Gema Suasana. Yang keempat, Idrus. Lahir di Padang pada tanggal 21 September 1921, wafat di Padang 1979. Pada umur 51 tahun, ia tamatan SMT. Semasa Jepang, ia bekerja pada Balai Pustaka dan PUSD, Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa. Sejarah Angkatan 45. Angkatan 45 merupakan sebuah nama bagi angkatan penyair setelah pudarnya eksistensi Pujangga Baru. Kata Angkatan 45 sendiri dipopulerkan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1949. Terkecuali bagaimana polemik yang menyertai penanaman tersebut, karena dalam sastra tidak bisa dibayangkan rangkaian periode seperti balok-balok batu yang dijajarkan secara berurutan, melainkan saling tumpah tindih. Tokoh dan karya terbaik pelopor Angkatan 45. Chairil Anwar. Lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922. Wafat di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun.
Chairil Anwar, seorang sastrawan yang dikenal sebagai penulis buku yang berjudul Si Bintang Jalang. Beliau adalah pelopor atau pengegas angkatan 45 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid, dan kuat. Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1950. Surat Kepercayaan Gelanggang disusun oleh Asrul Sani. Sebenarnya, Gelanggang Seniman Merdeka didirikan pada 19 November 1946. Pada pertengahan tahun 1946, sehingga membuat Chairil Anwar berkumpul dengan para penyair diantaranya Asrul Sani, Rifai Yapin, Muhammad Akbar Juhana, Mokhtar Apin, Baharudin, dan Heng Antung. Dalam rapat tersebut, Chairil mengatakan bahwa perjuangan Indonesia bukan hanya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, melainkan juga dalam bidang kebudayaan. Perjuangan kebudayaan pada masa itu sedang dalam masa yang kurang baik atau redup sehingga menimbulkan cita-cita untuk mendirikan Gelanggang. Iskandar Wasid dan kawan-kawan 1997. Karya-karya sastra tahun 45. Beberapa karya sastra yang dihasilkan angkatan 45, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerikil Tajam, Chairil Anwar 1949. Deru Campur Debu, Chairil Anwar 1949. Yang ketiga, Tiga Menguak Takdir, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Chairil Anwar 1950. 4. Dari F. Maria ke Jalan Lain, Idrus 1948. 5. Ateis, Akhdiat K. Miharja 1949. 6. Kata Hati dan Perbuatan, Trisno Sumarjo 1952. Yang ketujuh, Suling, Utui Tatang Sontani 1948. Yang ke-8, Tambera, Utui Tatang Sontani 1949. Surat Kepercayaan Gelanggang Merdeka. Gelanggang Seniman merupakan sebuah perkumpulan seniman yang berdiri di Jakarta pada tahun 1946. Perkumpulan itu berdiri di atas perkasa tiga serangkai tokoh angkatan 45, Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Yapin. Kata gelanggang yang dipakai pada awal nama perkumpulan ini berasal dari nama ruang budaya majalah mingguan Siasat. Gelanggang, ketiga tokoh ini memang pengasuh ruang gelanggang tersebut. Gelanggang ini jugalah yang digunakan sebagai ruang gerak para seniman perkumpulan untuk mencetuskan gagasan, ide, dan cita-cita mereka. Seniman yang berkumpul dalam Gelanggang Seniman Merdeka ini bukan hanya pengarang, melainkan juga pelukis, musikus, dan seniman lain. Anggotanya antara lain adalah Mokhtar Apin sebagai pelukis, Heng Antung 161 sebagai pelukis, Baharudin MS sebagai pelukis. Sebab itulah sejarah manifest kebudayaan tersebut tidak sekedar dimulai dari saat penulisan draftnya di pertengahan tahun 1963, melainkan pada hakikatnya telah dimulai sejak karyawan-karyawan kebudayaan nasional melangkah kaki untuk melaksanakan pendirian dan cita-cita kebudayaan nasionalnya. Setelah itu barulah kita bisa meninjau perkembangan ke arah lahirnya manifest kebudayaan itu sendiri. Basuki Resobowo sebagai pelukis, Pramudia Anantatur sebagai pengarang, Usmar Ismail sebagai pengarang, Mokhtar Lubis sebagai pengarang, dan Sitor Situmorang sebagai pengarang. Lembaga Kebudayaan Masyarakat. Rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan, dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya dapat dilihat oleh rakyat. 17 Agustus 1950, didirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat, disingkat Lekra. Pendirian ini terjadi di tengah-tengah proses perkembangan budaya yang sebagai hasil keseluruhan daya upaya manusia secara sadar untuk memenuhi setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa maju dan tiada putus asa. Lahirnya sejarah manifest kebudayaan. Ketika manifest kebudayaan dilahirkan, sejarah kebudayaan kita yang berarti pula sejarah revolusi nasional kita telah menempuh sekian tahun kehidupannya. Oleh sebab itulah sejarah manifest kebudayaan tersebut tidak sekedar dimulai dari saat penulisan draftnya di pertengahan tahun 1963, melainkan pada hakikatnya telah dimulai sejak karyawan-karyawan kebudayaan nasional melangkah kaki. Ki Kesastraan Lekra. Estetika dalam kelompok Lekra ini sering disebut dengan estetika sastra realisme sosialis.
Istilah ini secara eksplisit telah diperbarui dalam pengantar atau mukadimah Lekra yang kedua. Bakri Siregar pada tahun 1964 sebagai Ketua Lembaga Kesenian Rakyat mengorbankan gagasan yang demikian yang dimuat dalam majalah Zaman Baru. Dia mengatakan bahwa sastrawan-sastrawan yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 tegas berpihak kepada 168 rakyat dan mengabdi pada rakyat. Dan dengan demikian, atas dasar paham seni untuk rakyat, menolak aliran seni untuk seni seperti yang dinyatakan dalam Mukadimah Lekra serta konsepsi kebudayaan rakyat pada tahun 1950. Polemik kebudayaan Indonesia yang pertama, ruang perdebatan. Kebudayaan perdebatan yang terjadi secara terbuka dan tertulis di hadapan sekian banyak sidang pembaca tidak akan terlaksana tanpa adanya ketersediaan suatu wadah. Yang kedua, majalah Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru didirikan pada bulan Juli 1933 oleh Sultan Takdir Alis Jabana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Sebenarnya, usaha menerbitkan suatu majalah kesusastraan sudah muncul pada tahun 1921, 1925, dan 1929 tetapi selalu gagal. Yang ketiga, Surat Kabar Pewarta Delhi diterbitkan pertama kali di kota Medan pada tahun 1920. Surat Kabar Pewarta Delhi dipimpin oleh Jaendar Muda. Surat kabar ini diterbitkan dan dicetak oleh perusahaan pribumi bernama Syarikat Tapanuli. Yang keempat, Harian Suara Umum. Harian Suara Umum diterbitkan pertama kali pada bulan Oktober 1931 di kota Surabaya. Dimaksudkan sebagai alat propaganda semangat kemerdekaan di kalangan masyarakat pribumi Indonesia saat itu. Yang kelima, Majalah Wasita. Majalah Wasita merupakan majalah pendidikan yang diterbitkan untuk pertama kalinya pada bulan Oktober 1928 di Yogyakarta. Penerbitan majalah ini ditunjukkan sebagai alat propaganda agar pentingnya pendidikan oleh perguruan taman siswa kepada masyarakat pribumi Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Majalah Wasita diterbitkan dan dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Yang keenam, aktor-aktor di balik perdebatan kebudayaan tahun 1935 sampai 1939, buah pemikiran seseorang atau aktor yang dituangkan melalui berbagai media atau saran seperti buku, majalah, surat kabar, dan saran-saran tulisan lainnya. Perdebatan Budaya Indonesia tahun 1935 sampai 1939. Yang pertama, perdebatan pertama dimulai pada bulan Agustus 1935. Dalam bulan Agustus itu, Sultan Takdir membuat sebuah tulisan berjudul Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru Indonesia Pra-Indonesia, yang kemudian dimuat dalam majalah Pujangga Baru. Ia menyatakan bahwa perkataan Indonesia pada saat itu telah mengalami perubahan makna. Kedua, perdebatan kebudayaan tahap kedua pada bulan Oktober. Tidak lama setelah menutup perdebatan kebudayaan tahap pertama, tulisan Sultan Takdir berjudul Semboyan yang Tegas dimuat dalam majalah Pujangga Baru. Yang ketiga, perdebatan tahap ketiga pada tahun 1939, sebuah tulisan Sultan Takdir Asyabana berjudul Pekerjaan Pembangunan Bangsa sebagai Pekerjaan Pendidikan dimuat dalam majalah Pujangga Baru dan memicu tanggapan dari Dr. Muhammad Amir. Dalam tulisannya itu, Takdir menyatakan bahwa pendidikan merupakan jalan yang tepat untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kemajuan.
Baik teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menyimak presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.